pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah sorotan dunia untuk Anda. Pemirsa, serangan udara intens dilaporkan menghantam Teheran saat fajar terbit. Sejumlah saksi menyebut ledakan terasa sangat kuat hingga menggetarkan rumah-rumah di bagian timur ibu kota Iran. Asap tebal membumbung tinggi di langit Teheran saat serangan udara mengguncang ibu kota Iran pada Jumat dini hari. Saksi mata menyebut ledakan terdengar kuat di sejumlah wilayah kota, bahkan menggetarkan rumah-rumah warga terutama di bagian timur Teheran. Rekaman video yang juga beredar luas menunjukkan kepulan asap besar dan suara ledakan yang terdengar beruntun saat serangan terjadi saat fajar. Di saat yang sama, Amerika Serikat dilaporkan menargetkan kapal pembawa drone milik Iran di perairan sebagai bagian dari operasi militer yang juga menargetkan armada dan fasilitas strategis milik militer Iran. Serangan terbaru ini menandai terus meningkatnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah di tengah saling balas serangan antara Iran, Israel, serta sekutu masing-masing yang terus berlanjut dalam beberapa hari terakhir. Dengan serangan rudal, drone, dan juga operasi udara yang menargetkan berbagai fasilitas militer dan objek strategis di sejumlah negara kawasan. Kondisi ini memperburuk stabilitas kawasan regional yang berpotensi mengguncang stabilitas dan mengganggu keamanan energi global, serta menarik keterlibatan lebih banyak pihak di Timur Tengah dan negara-negara besar lainnya di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Asap tebal membumbung di atas kawasan industri minyak di Fujairah, Uni Emirat Arab setelah terjadi kebakaran hebat akibat serangan drone yang diintersepsi otoritas keamanan udara Uni Emirat Arab. Insiden tersebut menandai meluasnya konflik di kawasan Teluk. Otoritas di Fujairah menyatakan kebakaran itu terjadi karena pecahan material dari drone yang diintersepsi oleh sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab yang jatuh ke area industri minyak utama. Api berhasil dikendalikan dan operasional di kawasan industri telah kembali normal dengan tidak ada laporan korban jiwa ataupun luka. Rekaman video beredar menunjukkan kepulan asap hitam dan suara kegiatan penanganan darurat di sekitar Fujairah Oil Industry Zone yang merupakan salah satu pusat penyimpanan dan ekspor energi penting di wilayah Teluk. Kawasan tersebut sering dipandang sebagai alternatif rute energi tanpa harus melintasi Selat Hormuz. Insiden di Fujairah ini terjadi di tengah rentetan serangan rudal dan drone yang diluncurkan Iran sebagai balasan atas serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Beberapa negara Teluk diperkirakan mengalami tekanan keamanan dan gangguan terhadap infrastruktur sipil serta energi. Konflik yang terus berkembang ini telah memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas pasokan minyak dan pergerakan kapal-kapal komersial yang berpotensi mempengaruhi harga energi dunia yang melonjak tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lingkungan di kota Sidon, Lebanon Selatan mengalami kerusakan berat setelah serangan besar Israel pada Selasa 3 Maret 2026 waktu setempat. Serangan ini terjadi di tengah baku hantam yang terus berlangsung antara Israel dan Hizbullah. Rekaman dari Sidon menunjukkan bangunan hancur dan rusak parah. Api terlihat masih berkobar di sebuah gudang, sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil berkumpul di lokasi. Media lokal melaporkan serangan menghantam pusat kelompok Islam di kawasan Bustan Al-Kabir. Sebelum serangan terjadi, juru bicara militer Israel, Avichai Adrae, mengeluarkan peringatan mendesak kepada warga Sidon. Ia menyatakan bahwa tentara Israel akan menargetkan infrastruktur militer Hizbullah dan menuduh kelompok tersebut berupaya membangun kembali aktivitas di wilayah itu. Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan sejak Senin 2 Maret 2026. Israel mengatakan serangan ke Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut dilakukan sebagai respon atas serangan Hizbullah. Sementara Hizbullah menyebut aksinya sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketegangan di Israel terus meningkat setelah rudal Iran dilaporkan menargetkan berbagai wilayah di Tel Aviv. Sirena peringatan serangan udara memaksa warga segera mencari perlindungan ke tempat yang aman. Rekaman video menunjukkan warga di Tel Aviv bergegas meninggalkan area terbuka dan berlari menuju bunker saat sirene peringatan berbunyi. Sebagian warga terlihat menyaksikan dari kejauhan proses intersepsi di langit dengan kilatan ledakan terdengar di atas kota. Otoritas keamanan Israel menyebut serangan ini sebagai bagian dari rentetan rudal balistik yang diluncurkan militer Iran. Serangan tersebut terjadi setelah tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang memicu gelombang besar serangan balasan dari Teheran dan kelompok sekutunya di kawasan. Sementara itu, kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon juga dilaporkan terlibat dalam serangan rudal ke wilayah Israel.
Situasi ini memperluas arena konflik yang melibatkan beberapa negara di Timur Tengah. Konfrontasi memanas setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan udara gabungan ke wilayah Iran, menargetkan fasilitas yang diklaim terkait program nuklir dan rudal balistik Teheran. Menurut laporan otoritas kesehatan Iran, ratusan orang dilaporkan tewas di Iran akibat serangan tersebut. Sementara itu, lalu lintas udara di sejumlah negara Teluk seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab disebut terhenti, menandakan dampak luas konflik yang kian meningkat. Tegangan yang terus memburuk memunculkan kekhawatiran akan konflik berkepanjangan dengan dampak regional dan global yang semakin meluas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Juru bicara Markas Pusat Hatam Al-Anbiya Iran menyatakan bahwa kantor Perdana Menteri Israel dan lokasi Komandan Angkatan Udara menjadi target serangan terbaru Iran. Pernyataan ini disampaikan di tengah eskalasi tajam konflik. Juru bicara Markas Pusat Hatam Al-Anbiya Iran, Ebrahim Zolfagari, menyebut rudal Khaybar diluncurkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dan mengklaim serangan tersebut memberikan pukulan berat. Zolfagari juga menyatakan nasib Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menjadi semakin tidak jelas. Selain itu, Iran mengklaim unit pertahanan udara berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Amerika Serikat. Namun, belum ada konfirmasi independen terkait klaim tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشک‌های خیبر در موج دهم مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. سرنوشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. حملات موفق موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی در موج دهم متمرکز بر پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی بوده است. Di pihak lain, militer Israel menyatakan telah mengidentifikasi peluncuran rudal dari Iran menuju wilayah Israel dengan sistem pertahanan udara dikerahkan untuk melakukan intersepsi. Situasi terkini meningkatkan kekhawatiran akan konflik terbuka yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Konflik kawasan Timur Tengah kian meluas. Serangan drone Iran menghantam kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi di tengah rentetan serangan balasan dan operasi militer yang melibatkan Washington serta Tel Aviv. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan 2 drone Iran menghantam area United States Embassy in Riyadh pada Selasa dini hari. Serangan menyebabkan kebakaran dan kerusakan ringan di area tersebut. Pihak kedutaan menghimbau warga Amerika untuk menjauhi kawasan tersebut demi keamanan. Insiden ini terjadi saat Presiden Donald Trump menegaskan operasi militer terhadap Iran baru saja dimulai dan dapat berlangsung lebih dari sebulan. Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan serangan udara ke target-target strategis militer Iran. Sementara itu di wilayah Lebanon, militer Israel meningkatkan operasi militer terhadap kelompok Hezbollah. Ledakan terdengar di pinggiran selatan Beirut dengan puluhan korban dilaporkan tewas dan luka. Tentara Lebanon disebut menarik sejumlah pasukan dari posisi perbatasan dan melakukan perpindahan. Iran juga dilaporkan menargetkan fasilitas energi di wilayah Qatar dan Saudi, serta menyerang kapal-kapal tanker di Selat Hormuz. Seorang pejabat Iran menyatakan selat tersebut ditutup dan mengancam kapal yang melintas. Langkah ini memicu lonjakan harga minyak dan gas global. Di tengah eskalasi yang meningkat, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan evakuasi personel non-darat dari sejumlah negara Teluk. Konflik yang semakin meluas ini memunculkan kekhawatiran akan perang berkepanjangan dengan dampak global yang semakin luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bayi-bayi prematur dievakuasi dari sebuah rumah sakit di kota Bushehr, Iran setelah fasilitas kesehatan tersebut rusak akibat serangan udara yang dilaporkan melibatkan AS dan Israel. Rekaman video memperlihatkan tenaga medis dan petugas darurat memindahkan bayi-bayi prematur menggunakan inkubator portabel setelah serangan udara menghantam area rumah sakit di Bushehr, Iran. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan pada fasilitas medis sehingga proses evakuasi darurat harus dilakukan untuk menyelamatkan pasien, termasuk bayi baru lahir dan pasien kritis lainnya. Tenaga kesehatan terlihat berlari membawa bayi menuju lokasi yang lebih aman di tengah kekhawatiran akan serangan lanjutan dan kerusakan infrastruktur sipil.
Serangan terhadap fasilitas kesehatan menambah kekhawatiran internasional karena rumah sakit merupakan objek sipil yang dilindungi dalam hukum humaniter internasional. Hingga kini, otoritas tempat masih melakukan evakuasi dan penanganan pasien, sementara kondisi keamanan di wilayah selatan Iran dilaporkan masih tegang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Angkatan Laut Sri Lanka menemukan 87 jenazah dan menyelamatkan 32 orang setelah sebuah kapal perang Iran tenggelam di lepas lantai Sri Lanka, diduga akibat serangan torpedo kapal selam AS. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyatakan kapal perang Iran, Iris Dena, tenggelam setelah terkena torpedo yang ditembakkan oleh kapal selam Amerika Serikat di Samudra Hindia. Serangan ini menjadi salah satu kejadian langka di mana kapal selam menenggelamkan kapal perang sejak Perang Dunia Kedua. Kapal perang tersebut membawa sekitar 180 orang saat insiden terjadi. Setelah menerima sinyal darurat, Angkatan Laut Sri Lanka mengerahkan kapal dan pesawat untuk melakukan misi penyelamatan. Namun saat tim penyelamat tiba di lokasi, mereka tidak menemukan kapal tersebut, hanya terlihat tumpahan minyak dan rakit penyelamat. Sebagian korban selamat dibawa ke Rumah Sakit Nasional di Kota Gale. Sementara itu jenazah para pelaut disimpan ke dalam ruang jenazah yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Iris Dena merupakan salah satu kapal perang terbaru Iran yang dilengkapi meriam berat, rudal permukaan ke udara, rudal anti kapal serta torpedo dan membawa satu helikopter. Militer Amerika Serikat juga menyatakan setidaknya 17 kapal Angkatan Laut Iran telah tenggelam sejak konflik militer yang masih berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pentagon merilis rekaman yang disebut sebagai serangan kapal selam AS terhadap kapal perang Iran di Samudra Hindia pada 4 Maret 2026 waktu setempat. Rekaman yang dirilis Pentagon pada Rabu 4 Maret 2026 menampilkan momen tepat saat torpedo menghantam sebuah kapal perang Iran di perairan Samudra Hindia. Ledakan besar terlihat diikuti asap tebal saat kapal mulai tenggelam. Pentagon menyebut serangan itu dilakukan oleh kapal selam Amerika Serikat dan menjadi bagian dari operasi militer terkini di kawasan. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut insiden ini sebagai penenggelaman pertama kapal musuh oleh torpedo sejak Perang Dunia Kedua. Hegseth juga menyatakan bahwa perang ini bukanlah pertarungan yang setara dan menegaskan Amerika Serikat menyerang Iran saat posisinya lemah. Namun pernyataan tersebut memunculkan kontroversi. Secara historis, pada tahun 1982, Angkatan Laut Inggris menenggelamkan kapal perang Argentina, Ara General Belgrano, dalam Perang Falkland. Kapal tersebut ditenggelamkan oleh torpedo dari kapal selam milik Royal Navy terhadap kapal Ara General Belgrano. Sejumlah pengamat menilai, pernyataan Hegseth mungkin merujuk pada penenggelaman pertama oleh torpedo Amerika Serikat, bukan secara global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Wamen Haji dan Umroh, Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa sebanyak 7.000 jemaah umroh berhasil dipulangkan sesuai jadwal, meski di kawasan Timur Tengah memanas. Konflik yang memanas antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel sempat mengakibatkan gangguan terhadap penerbangan internasional. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan, saat ini terdapat 58.000 jemaah yang tengah menjalani ibadah di Arab Saudi. Daniel menyebut sebanyak 7.000 jemaah umroh telah berhasil dipulangkan ke tanah air dalam beberapa hari terakhir. Namun dirinya menghimbau sebagian jemaah yang akan berangkat pada bulan ini, sementara untuk dapat menunda keberangkatan demi keselamatan para warga negara Indonesia. Ia menilai keselamatan para jemaah ialah merupakan prioritas yang utama. Yang ada di Tanah Suci itu ada 58.867. Jadi yang masih di sana, yang harusnya nanti kita lihat waktunya akan pulang. Beberapa hari ini sudah pulang, ada lebih 7.500 yang sudah pulang di jadwalnya. Nah, hanya saja yang kemarin kami sampaikan himbauan dari Kementerian Haji dan Kementerian Luar Negeri itu agar jamaah yang akan berangkat bulan-bulan ini itu menunda dulu. Itu penting, kenapa? Karena kita tidak tahu eskalasinya seperti apa yang bisa memberikan ancaman baru buat warga negara Indonesia. Yang akan berangkat sampai bulan April itu, yang sedang antri berangkat itu ada sekitar lebih 48.000 jamaah haji itu yang terdata melalui PPIU. Belum lagi yang mandiri, dugaan kami bisa lebih banyak, bisa sampai 50-60. Dari Tangerang, Banten, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kondisi keuangan Indonesia berada di taraf aman terhadap dinamika global saat ini. Dirinya memastikan pemerintah memiliki langkah antisipasi apabila kondisi global semakin memburuk hingga menyebabkan kenaikan harga di sejumlah sektor. Kondisi dinamika global saat ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan negara aman ke depannya, di tengah potensi kenaikan harga barang di sejumlah lini sektor. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan kondisi ekonomi negara melalui sektor minyak mampu terjaga pada tahun ini dengan nilai tertentu. Purbaya beri perhatian di lini sektor minyak dengan meletakkan angka tertinggi hingga $92 Amerika Serikat. Pemerintah mampu mengendalikan anggaran untuk tahun ini. Meskipun demikian, pemerintah akan menghitung kembali keuangan negara apabila dinamika geopolitik semakin ekstrim dan kompleks ke depannya. Adapun Purbaya turut serta membahas analisa. Gimana? Ada bahas ekonomi juga nggak di dalam? Ada bahas antara lain kalau krisis seperti ini berkepanjangan, tahan nggak anggarannya seperti apa. Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi nggak ada masalah. Karena tax collection kita juga membaik. Januari Februari kan tumbuhnya 30%. Itu angka yang signifikan sekali. Artinya ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang pajak dan bea cukai kita. Kuat berapa lama? Pak? Apanya? Perekonomian di Indonesia dengan eskalasi yang sangat. Gitu kan kita hitung simulasi angka harga minyak level tertentu ya setahun. Cuma setahun untuk anggaran setahun ini. Jadi masih bisa diabsorb kalau harga minyak naik terlalu tinggi. Tapi kalau ekstrim sekali kita akan hitung ulang. Dari Jakarta, Max Monte, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI terus memantau kondisi pekerja migran Indonesia di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin menyampaikan, hingga saat ini kondisi pekerja migran Indonesia di sejumlah negara Timur Tengah masih terpantau aman. Mukhtaruddin menyebut belum ada permintaan evakuasi dari pemerintah negara setempat maupun dari perwakilan Indonesia di luar negeri seperti KBRI dan KJRI. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut. Mukhtaruddin mengatakan bahwa di Kuwait dilaporkan ada beberapa pekerja migran yang mengalami trauma psikologis setelah mendengar atau mengetahui adanya ledakan bom di dekat tempat tinggal mereka. Merespon hal tersebut, pemerintah melakukan KP2MI bersama perwakilan RI di luar negeri. Saat ini terus melakukan pembinaan serta pendampingan bagi para pekerja migran. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada baik dari pemerintah daripada pemerintah daerah Timur Tengah, ya, negara-negara Timur Tengah maupun dari perwakilan kita di KBRI untuk melakukan tindakan evakuasi. Berarti semuanya masih dalam under control, gitu ya. Yang kedua, belum ada laporan juga dari pekerja migran kita yang terdampak, ya secara mungkin harus dievakuasi dan lain-lain. Ada beberapa pekerja migran yang di Kuwait, ya, itu yang bukan dampak fisik tetapi psikologis, karena traumatik, mungkin ada bom jatuh di dekat apartemennya, akhirnya traumatiknya. Dan itu pun sudah pembinaan pendampingan kita. Prinsipnya Kementerian KP2MI bersama perwakilan kita luar negeri, KBRI, KJRI terus memantau, dan kami telah membangun crisis center dan kita sudah membangun menjadi hotline laporan daripada penimigran. Jika ada sesuatu segera kita laporkan kita. Dan KBRI juga proaktif menyampaikan informasi baik di seluruh kanal-kanal media, baik di sosmed maupun informasi-informasi lain. Prinsipnya negara, ya, kami pemerintah, ya, bersama perwakilan kita KBRI dan KJRI akan all out memantau
dan mengikuti perkembangan day to day, ya, detik demi detik eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah membuka opsi proses evakuasi bagi para warga negara Indonesia yang saat ini berada di tengah memanasnya konflik Iran. Adapun proses evakuasi tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan kondisi terkini dari warga negara Indonesia di negara Iran yang akan dilakukan proses evakuasi bertahap. Hal ini disampaikan lantaran sebagian WNI di Iran bersedia untuk dievakuasi. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Sugiono mengungkapkan pihaknya terus berkomunikasi secara intensif dengan para WNI di sejumlah wilayah Iran yang terdampak akibat konflik memanas ini. Pernyataan ini dilontarkan Sugiono usai diskusi bersama Presiden Prabowo dengan sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terdahulu, ex-Menteri Luar Negeri Indonesia, para ketua umum partai politik, dan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Selasa malam. Dan khusus untuk masalah Timur Tengah ini, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Teheran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi, karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi, tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut. Saya kira situasi ke depan masih akan terus berkembang. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apapun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam. Terima kasih. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Bergejolaknya situasi keamanan di Timur Tengah pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran berdampak terhadap terganggunya penerbangan di seluruh negara di Timur Tengah dan sekitarnya, penutupan udara negara-negara di sekitar wilayah tersebut. Konflik keamanan di Timur Tengah menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran juga berdampak terhadap rute penerbangan internasional dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Berdasarkan pantauan sejumlah pesawat berukuran besar milik maskapai penerbangan Emirates, Qatar Airways, dan Etihad terlihat berjejer rapi di area airport Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Pesawat-pesawat tersebut sudah terparkir sejak 28 Februari 2026. Pihak maskapai masih menunggu perkembangan situasi yang memungkinkan untuk melanjutkan penerbangan. Penundaan penerbangan itu juga membuat 1.631 orang penumpang dengan tujuan Timur Tengah kini berada dalam kondisi ketidakpastian. Kalau sesuai dengan data yang kami dapatkan, ya kami ada ya kemarin bahwa penumpang yang sudah check-in itu dihotelkan oleh pihak maskapai. Namun ada yang belum ke bandara, tentunya diinformasikan oleh para pihak maskapai. Dan di sini tentunya melakukan reroute, reschedule maupun refund. Seperti itu. Di sisi lain, pembatalan maupun pengalihan rute penerbangan untuk rute ke Timur Tengah berpotensi menyebabkan perubahan arus penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Merespons situasi tersebut, Imigrasi Ngurah Rai mengaktifkan langkah siaga untuk memastikan pelayanan keimigrasian tetap berjalan lancar dan kondusif. Pihak Imigrasi Ngurah Rai juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya overstay bagi warga negara asing yang terdampak pembatalan penerbangan sehingga tidak dapat meninggalkan wilayah Indonesia sesuai jadwal. Bagi penumpang yang masa izin tinggalnya hampir atau telah berakhir, lantaran kini masih dalam situasi darurat penerbangan, diharapkan segera melapor kantor imigrasi untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Dari Bali, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak kritik yang meningkat terkait keputusannya melancarkan perang melawan Iran di tengah meluasnya konflik dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
Donald Trump menegaskan langkah militer terhadap Iran diperlukan demi menjaga keamanan Amerika Serikat, meski menuai kritik dari kalangan politik oposisi maupun pendukung gerakan Make America Great Again atau MAGA. Kritik muncul seiring meluasnya konflik, kenaikan harga energi global, serta bertambahnya korban jiwa di kawasan Timur Tengah. Trump juga tidak menutup kemungkinan pengerahan pasukan darat Amerika Serikat dengan menyatakan opsi tersebut dapat digunakan jika diperlukan. The regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. Di saat yang sama, Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon saling melancarkan serangan, membuka front baru dalam konflik regional. Sejumlah sekutu Trump menyatakan kekhawatiran bahwa perang ini berpotensi menjerumuskan Amerika Serikat ke dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Meski demikian, Trump menyatakan operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel berjalan lebih cepat dari target dan diperkirakan mencapai tujuan dalam 4 hingga 5 pekan ke depan. Militer Amerika Serikat juga memperkirakan akan terdapat tambahan korban jiwa setelah 6 personel dilaporkan tewas dalam serangan balasan Iran di kawasan tersebut. Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat belum menjelaskan siapa yang akan memimpin Iran pasca tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam awal konflik tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Iran menegaskan tidak akan menyerah meski pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Jubir militer menyebut tindakan itu sebagai pengakuan kelemahan, tanda keputusasaan musuhnya. Dalam pernyataannya, juru bicara Zolfagari menyebut Amerika Serikat dan Israel beralih ke pembunuhan setelah gagal mematahkan perlawanan Iran. Menurutnya, tindakan tersebut bukanlah tanda kekuatan, melainkan pengakuan atas kelemahannya. Ia menegaskan, meski satu sosok ditargetkan, jutaan rakyat Iran siap berdiri untuk melawan. Iran mungkin terluka, namun tak akan pernah bertekuk lutut, ujarnya. Pemerintah Iran telah menetapkan 40 hari masa berkabung nasional, disertai libur publik selama 7 hari seiring persiapan prosesi pemakaman. Situasi keamanan di berbagai wilayah ditingkatkan. terror برای آنان نشانه قدرت نبود، اعتراف به ضعف بود. آنها دست به ترور زدند چون دیگر هیچ راهی برای ایستادن در برابر عظمت ایران تحت رهبری مقتدایمان نداشتند. دشمن با ترور و خشونت آمد و گمان کرد میتواند اراده یک ملت را هدف بگیرد، اما آنان که تاریخ ایران را نمیشناسند باید بدانند با هدف قرار دادن مقتدای ما نمیتوان آرمان یک ملت که برخاسته از راهنمودهای اوست را هدف قرار داد. Sementara itu, di tingkat internasional, sejumlah negara termasuk Rusia dan China mendorong digelarnya sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Namun, anggota Dewan terpecah antara seruan penghentian konflik dan tekanan agar Iran menghentikan program nuklirnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan serangan bertujuan untuk menghancurkan kapabilitas rudal Iran. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan bahwa serangan rudal berpresisi tinggi dan drone ke Israel sedang berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan militer AS dan Israel terhadap Iran tak hanya memanaskan konflik di Timur Tengah, langkah tersebut juga memicu perdebatan sengit di tingkat global terkait pelanggaran hukum internasional dan konstitusi AS. Di markas besar PBB di New York, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan serangan udara Amerika Serikat dan Israel melanggar hukum internasional serta piagam PBB. Ia juga mengecam serangan balasan Iran yang dinilai melanggar kedaulatan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Pemerintahan Donald Trump menegaskan operasi militer yang dilakukannya adalah sah dan dilakukan demi mencegah Iran membangun senjata nuklir. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan global. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam suratnya kepada PBB, menyebut pembunuhan pemimpin tertinggi Iran sebagai pelanggaran serius terhadap norma hubungan antar negara. Perdebatan juga menguat di Washington. Sejumlah anggota Partai Demokrat menilai serangan tersebut ilegal karena konstitusi Amerika Serikat memberikan kewenangan deklarasi perang kepada Kongres. Kongres pun menjadwalkan debat war powers terkait otoritas presiden untuk melancarkan serangan. Menurut amandemen Statuta International Criminal Court, tindakan agresi meliputi penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan negara lain. Namun, Amerika Serikat dan Israel serta Iran bukan anggota ICC, sehingga pengadilan tidak memiliki yurisdiksi
intervensi langsung kecuali melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Pakar hukum internasional menyebut serangan tersebut berpotensi melanggar larangan penggunaan kekuatan dalam piagam PBB. Meski demikian, dalam konteks perang, status pemimpin negara dapat berubah jika mereka terlibat langsung dalam struktur militer. Konflik ini kini tidak hanya menjadi pertempuran militer, tetapi juga ujian berat bagi tatanan hukum internasional yang dibangun pasca Perang Dunia Kedua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pemerintah negara-negara Eropa sendiri bertanggung jawab atas krisis energi yang saat ini melanda kawasan tersebut. Pernyataan ini disampaikan Putin di tengah hubungan yang masih tegang antara Moskow dan negara-negara barat. Dalam pernyataannya, Vladimir Putin menegaskan bahwa kebijakan energi yang diambil sejumlah pemerintah di Eropa menjadi sumber penyebab utama terjadinya krisis energi di kawasan tersebut. Putin menilai keputusan politik yang membatasi pasokan energi dan mengurangi kerjasama dengan Rusia telah memicu ketidakstabilan pasar energi di Eropa. Sejak memanasnya hubungan antara Rusia dan negara-negara barat, sejumlah negara Eropa berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari Moskow. Что касается Европы, то, что происходит сегодня на европейских рынках, это, конечно, прежде всего результат ошибочной политики европейских властей в сфере энергетики. Это злоупотребление зеленой повесткой, это использование всех этих инструментов для внутриполитической деятельности и достижения партийных или каких-то групповых целей. Ничего общего с интересами народов этих стран такая политика не имеет. Langkah tersebut menyebabkan terganggunya rantai pasok energi di kawasan. Serta memicu lonjakan harga gas dan listrik di berbagai negara Eropa. Kondisi ini memperburuk tekanan ekonomi yang sudah dihadapi sejumlah negara, terutama di tengah inflasi global dan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Hingga saat ini, isu keamanan energi masih menjadi salah satu tantangan besar bagi negara-negara Eropa. Di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang, pemerintah di berbagai negara Eropa pun terus berupaya mencari sumber energi alternatif dan memperkuat kerjasama internasional guna menjaga stabilitas pasokan energi di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ibu kota Irak gelap total setelah jaringan listrik nasional mengalami pemadaman menyeluruh. Pemadaman terjadi di seluruh provinsi, menyebabkan aktivitas warga terganggu di berbagai wilayah. Rekaman dari Baghdad menunjukkan suasana kota dalam kondisi gelap gulita dengan hanya cahaya kendaraan dan lampu darurat yang terlihat. Kementerian Listrik Iran mengumumkan terjadinya penghentian total jaringan listrik di seluruh provinsi. Pemadaman tersebut dipicu penurunan mendadak pasokan gas di pembangkit listrik Rumaila. Otoritas menyatakan gangguan tersebut menyebabkan sistem kelistrikan nasional terhenti secara menyeluruh. Sejumlah pembangkit di wilayah utara dilaporkan telah kembali beroperasi, sementara upaya pemulihan masih berlangsung di Baghdad serta wilayah tengah dan selatan. Sementara itu, Pusat Keamanan Siber Irak membantah adanya serangan siber dan menegaskan pemadaman disebabkan oleh gangguan teknis. Pemerintah menargetkan pemulihan pasokan listrik secepatnya di tengah dampak luas yang ditimbulkan pemadaman nasional ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, pemimpin Gereja Katolik Dunia, Pope Leo XIV menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dalam pernyataan pertamanya, Vatikan mendesak agar rantai kekerasan segera dihentikan sebelum berujung pada jurang yang tak dapat dipulihkan. Seruan datang dari Vatikan. Pope Leo XIV menyebut dirinya sangat prihatin atas perkembangan terkini di Timur Tengah. Ia mengingatkan penggunaan senjata hanya akan menaburkan kehancuran.
penderitaan, dan kematian, serta tidak akan pernah menghadirkan perdamaian yang sejati. Dalam reaksi resmi pertama Tahta Suci atas serangan tersebut, Paus menyerukan agar semua pihak menahan diri dan segera kembali ke meja perundingan. Ia menekankan pentingnya dialog yang masuk akal, otentik, dan bertanggung jawab, yang berlandaskan keadilan dan saling menghormati satu sama lain. Con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche. La stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche né con le armi che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo attraverso un dialogo ragionevole, autentico e responsabile. Dinanzi alla possibilità di una... Seruan ini muncul di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat dan menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya konfrontasi di kawasan Timur Tengah serta global. Komunitas internasional pun terus mendorong penghentian kekerasan dan langkah deeskalasi. Vatikan menegaskan perdamaian hanya dapat dicapai melalui komitmen bersama untuk menghindari kekerasan berkepanjangan. Menurut Tahta Suci, jalur diplomasi dan kemanusiaan harus menjadi prioritas agar dunia tidak terjerumus ke dalam krisis yang lebih dalam dan sulit dipulihkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia memastikan akan terus menunjukkan kesiapan pada peranan mediator atas konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Kendati demikian, Indonesia juga menyesalkan gagalnya rencana perundingan akibat eskalasi yang terjadi antara kedua belah negara. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan Indonesia melalui Presiden Prabowo bersedia penuh untuk mendukung mediasi antara Iran dan Amerika Serikat sebagai pihak mediator. Menurutnya, kesiapan tersebut akan menjadi komitmen Indonesia yang konsisten, mengingat saat ini proses mediasi antar kedua belah negara masih belum dilakukan. Sugiono menekankan posisi Indonesia sebagai penengah pada mediasi kali ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menjembatani perbedaan pandangan serta menawarkan kesiapan untuk meredakan situasi saat ini. Pernyataan ini dilontarkan Sugiono usai menanggapi soal perkembangan sikap negara Iran atas kemungkinan tidak adanya negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat. Kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut, dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Saya juga menyampaikan concern dari rekan-rekan kita yang ada di negara-negara Teluk terhadap serangan yang mereka dapatkan di wilayah-wilayah. Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator, tapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka. Yang pasti Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita. Sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi, memuji langkah baik pemerintah Indonesia dalam inisiasi sebagai mediator antara Iran dan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Max Munte, Yomalau, Simpo TV melaporkan. Warga di Tel Aviv berbondong-bondong ke supermarket di tengah kekhawatiran akan eskalasi militer lebih lanjut dalam konflik dengan Iran. Fenomena panic buying terlihat di berbagai toko saat warga memenuhi troli dengan kebutuhan pokok dan barang esensial. Rekaman dari Tel Aviv menunjukkan antrian panjang dan rak yang cepat kosong. Gawai toko terlihat berusaha mengisi kembali persediaan di tengah lonjakan pembelian. Otoritas tempat mengimbau warga untuk tetap tenang seraya memperkuat langkah kesiapsiagaan sipil. Komando Front Dalam Negeri Israel mengaktifkan sistem peringatan di kota-kota besar dan mendistribusikan panduan perlindungan bagi warga jika terjadi serangan. Rumah sakit dan layanan darurat menempatkan tim tambahan dalam status siaga, sementara program donor darah diperluas untuk menjamin ketersediaan cadangan. Kepanikan ini muncul setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niat untuk menghancurkan kemampuan rudal Iran. Sebagai respon, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan serangan rudal dan drone skala besar ke wilayah Israel.
Eskalasi terjadi setelah 3 putaran perundingan nuklir antara pejabat Iran dan Amerika Serikat, 1 di Muscat dan 2 di Jenewa. Situasi terkini meningkatkan kewaspadaan warga di Tel Aviv di tengah ketidakpastian akan perkembangan konflik selanjutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melepas ekspor beras ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia pada musim haji tahun 2026. Sebanyak 2.280 ton beras dikirim sebagai tahap awal seiring kondisi stok beras nasional yang melimpah. Untuk menjamin ketersediaan pangan bagi jemaah haji Indonesia, pemerintah melepas pengiriman 2.280 ton beras ke Arab Saudi. Pengiriman dilakukan langsung dari gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, kebijakan ini diambil karena stok beras nasional yang saat ini tengah melimpah. Menurut Amran, pengiriman ke Arab Saudi menjadi langkah awal untuk memperluas pasar ekspor beras Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah juga telah menjajaki sejumlah negara lain sebagai tujuan ekspor berikutnya. Lebih lanjut, pemerintah berharap ekspor perdana ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi beras Indonesia di pasar internasional. Ini adalah ekspor perdana ke Saudi Arabia. Ini adalah momentum yang baik karena produksi kita, stok kita hari ini 3,7 juta ton dan di bulan Maret, dan itu terbesar sepanjang sejarah stok kita di bulan Maret. Nah, ini kita ekspor, kita sudah menjajaki beberapa negara, Saudi Arabia, Papua Nugini, Malaysia dan Filipina. Mudah-mudahan ke depan bisa kita ekspor lebih besar lagi. Tetapi khusus untuk jemaah kita Saudi Arabia itu perkiraan antara 20 sampai 50 ribu ton. Nah, kemudian nanti ke negara lainnya lagi. Nah, ini 2.280 ton. 2.000 ya, bukan 1.000 ton. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini masih berjalan sesuai rencana meski terjadinya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa tidak ada kendala dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 meski wilayah Timur Tengah kini tengah memanas. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri konsolidasi perhajian dan umroh di Asrama Haji Banten, Tangerang, Banten. Dhanil mengatakan persiapan penyelenggaraan haji saat ini telah mencapai sebesar 95% yang meliputi akomodasi, transportasi, hingga konsumsi. Menurutnya, tahapan yang tersisa ialah proses pengelompokan jemaah atau pengkloteran jemaah calon haji. Kendala sampai hari ini persiapan penyelenggara haji berjalan dengan lancar, belum ada dampak-dampak yang dirasakan oleh persiapan penyelenggaraan haji. Dan tahun ini kan lebih cepat ya penyelenggaraannya, 95% kami sudah beres persiapannya, tinggal grouping kalau istilah dalam perhajian. Grouping itu artinya kloter ini jamaah di grup-grupkan saja. Apakah ada kan seluruh Indonesia mendapatkan tambahan kuota? Nah, itu nanti kita lihat ke depan ya, pasti. Tadi ada skema-skema kan yang Ya, ada skema. Nantilah saya ungkapkan itu, nanti Anda dapat berita banyak lagi. Dan ini berharap memang semoga eskalasinya tidak panjang ya, tapi kalau dari Trump sendiri kan bilang ini 5 minggu bahkan bisa lebih. Nah, kalau untuk ibadah haji sendiri ini antisipasinya seperti apa deh? Ya, kami siapkan banyak skema ya, ada 3 skema ya. Tapi saya belum bisa ungkapkan, nanti banyak loh berita Metro. Nanti dulu. Oke, makasih ya. Makasih. Dari Tangerang, Banten, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Para nelayan di perairan lepas pantai Karachi, Pakistan berbuka puasa di atas kapal di tengah empasan ombak dan tuntutan mencari nafkah demi menghidupi keluarga mereka. Rekaman video memperlihatkan para nelayan menyiapkan hidangan berbuka puasa sederhana di atas geladak kapal. Mereka berkumpul menanti matahari terbenam sebelum akhirnya membatalkan puasa bersama di tengah laut.
Salah seorang nelayan mengatakan ia baru saja kembali melaut setelah sekitar 10 hari berada di rumah. Ia menyiapkan perbekalan dan kebutuhan pokok untuk melanjutkan pekerjaannya melaut. Menurutnya, menjalani puasa saat berada di laut terasa lebih mudah dibandingkan saat di darat. Di rumah, berbagai tanggung jawab dan pekerjaan lain seringkali menjadi tantangan tambahan. Sementara nelayan lain menyebut menyeimbangkan ibadah puasa dengan kewajiban mencari nafkah bukanlah hal yang mudah. Namun bagi mereka, pekerjaan adalah sumber penghidupan yang tak bisa ditinggalkan. Meski bekerja di tengah laut membutuhkan tenaga ekstra, para nelayan mengaku kebersamaan menjadi kekuatan utama. Mereka hidup seperti saudara, berbagi tugas dan tawa, serta menghadapi Ramadan dengan semangat gotong royong menjadikannya kekuatan tambahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Kota Istanbul menghadirkan buka puasa gratis bagi ribuan warga sepanjang bulan Ramadan. Program digelar di sejumlah alun-alun utama kota dan menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk berbuka puasa. Warga terlihat mengantri sejak menjelang waktu berbuka untuk mendapatkan hidangan yang telah disediakan penyelenggara. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa saat masyarakat duduk berdampingan, berbagi cerita, dan menyantap makanan bersama-sama untuk membatalkan puasa. Menurut pengelola fasilitas pemerintah kota Istanbul, sekitar 8.000 porsi makanan hangat didistribusikan setiap hari di 4 titik lokasi berbeda, yaitu Eminönü, Üsküdar, Sancaktepe, dan Bahçeli. Menu yang disajikan terdiri dari 4 jenis hidangan panas yang disiapkan untuk memastikan kebutuhan gizi warga terpenuhi saat berbuka. Program ini menjadi bagian dari inisiatif sosial pemerintah kota setempat selama bulan suci Ramadan dengan melibatkan petugas dan relawan untuk menjaga kelancaran distribusi makanan serta ketertiban di lokasi. Selain memberikan akses makanan gratis, program berbuka puasa gratis ini juga menjadi ruang interaksi sosial, di mana warga dari berbagai latar belakang dapat berkumpul dan merasakan semangat solidaritas sesama. Momen berbuka puasa pun menjadi waktu yang dinantikan untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan di tengah masyarakat kota Istanbul. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, komunitas Muslim Cham di Distrik 8 Ho Chi Minh City kembali menggelar bazar iftar tahunan yang menarik ratusan warga dan pengunjung dari berbagai latar belakang. Asap mengepul dari panggangan arang saat para pedagang menyajikan kebab, kari, sate panggang, hingga aneka kue tradisional yang tersusun rapih di meja-meja dagangan. Tak hanya itu, beragam hidangan khas Vietnam versi halal juga menjadi buruan para pengunjung yang datang sejak sore hari untuk membeli sajian berbuka puasa bagi keluarga mereka. Bazar tahunan ini digelar oleh komunitas Muslim Cham di Distrik 8 dan menarik tak hanya warga lokal, tetapi juga pengunjung dari berbagai latar belakang agama dan etnis yang ingin menikmati suasana Ramadan. Sebelum berbuka, sejumlah warga terlihat menunaikan sholat secara berjamaah, kemudian duduk bersama dalam suasana iftar komunikal yang hangat dan penuh kebersamaan. Pejabat masjid setempat di Chang Hung Wat menyatakan Ramadan memiliki makna mendalam, karena melalui puasa, umat muslim diajak merasakan lapar dan dahaga, sebagai bentuk empati terhadap mereka yang kurang beruntung, serta menumbuhkan nilai kasih sayang, solidaritas, dan semangat berbagi di tengah masyarakat. Pasar kuliner halal ini berlangsung sejak 17 Februari hingga 19 Maret dan menjadi salah satu agenda Ramadan yang paling ditunggu oleh komunitas Cham Muslim di Vietnam, sekaligus menjadi ruang interaksi sosial dan pengenalan budaya Islam kepada masyarakat yang lebih luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Cristiano Ronaldo resmi menjadi bagian dari konsorsium pemilik Almeria setelah membeli 25% saham klub pada Kamis 26 Februari 2026. Langkah ini menandai perluasan peran Ronaldo di bisnis sepak bola di tengah posisi Almeria yang kini berada di peringkat 3 kasta kedua Liga Spanyol musim 2025-2026. Almeria resmi mengumumkan Cristiano Ronaldo sebagai bagian dari konsorsium pemilik klub yang dipimpin SMC Group. Pengumuman resmi ini disampaikan melalui pernyataan klub pada Kamis 26 Februari 2026. Cristiano Ronaldo membeli 25% saham UD Almeria. Langkah ini menjadi bagian dari ambisinya untuk terlibat langsung dalam kepemilikan klub sepak bola. Investasi ini menandai perluasan peran Ronaldo di dunia bisnis sepak bola setelah selama ini dikenal sebagai pemain profesional di level tertinggi. Posisi klasemen UD Almeria saat ini berada di posisi 3 kasta kedua Liga Spanyol musim 2025-2026
Masuknya Cristiano Ronaldo sebagai pemilik saham diharapkan memperkuat struktur kepemilikan klub dalam menghadapi kompetisi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara intens dilaporkan menghantam Teheran saat fajar terbit. Sejumlah saksi menyebut ledakan terasa sangat kuat hingga menggetarkan rumah-rumah di bagian timur ibu kota Iran. Asap tebal membumbung tinggi di langit Teheran saat serangan udara mengguncang ibu kota Iran pada Jumat dini hari. Saksi mata menyebut ledakan terdengar kuat di sejumlah wilayah kota, bahkan menggetarkan rumah-rumah warga terutama di bagian timur Teheran. Rekaman video yang juga beredar luas menunjukkan kepulan asap besar dan suara ledakan yang terdengar beruntun saat serangan terjadi saat fajar. Di saat yang sama, Amerika Serikat dilaporkan menargetkan kapal pembawa drone milik Iran di perairan sebagai bagian dari operasi militer yang juga menargetkan armada dan fasilitas strategis milik militer Iran. Serangan terbaru ini menandai terus meningkatnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah di tengah saling balas serangan antara Iran, Israel, serta sekutu masing-masing yang terus berlanjut dalam beberapa hari terakhir. Dengan serangan rudal, drone, dan juga operasi udara yang menargetkan berbagai fasilitas militer dan objek strategis di sejumlah negara kawasan. Kondisi ini memperburuk stabilitas kawasan regional yang berpotensi mengguncang stabilitas dan mengganggu keamanan energi global, serta menarik keterlibatan lebih banyak pihak di Timur Tengah dan negara-negara besar lainnya di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Asap tebal membumbung di atas kawasan industri minyak di Fujairah, Uni Emirat Arab setelah terjadi kebakaran hebat akibat serangan drone yang diintersepsi Otoritas Keamanan Udara Uni Emirat Arab. Insiden tersebut menandai meluasnya konflik di kawasan Teluk. Otoritas di Fujairah menyatakan kebakaran itu terjadi karena pecahan material dari drone yang diintersepsi oleh sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab yang jatuh ke area industri minyak utama. Api berhasil dikendalikan dan operasional di kawasan industri telah kembali normal dengan tidak ada laporan korban jiwa ataupun luka. Rekaman video beredar menunjukkan kepulan asap hitam dan suara kegiatan penanganan darurat di sekitar Fujairah Oil Industry Zone yang merupakan salah satu pusat penyimpanan dan ekspor energi penting di wilayah Teluk. Kawasan tersebut sering dipandang sebagai alternatif rute energi tanpa harus melintasi Selat Hormuz. Insiden di Fujairah ini terjadi di tengah rentetan serangan rudal dan drone yang diluncurkan Iran sebagai balasan atas serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Beberapa negara Teluk diperkirakan mengalami tekanan keamanan dan gangguan terhadap infrastruktur sipil serta energi. Konflik yang terus berkembang ini telah memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas pasokan minyak dan pergerakan kapal-kapal komersial yang berpotensi mempengaruhi harga energi dunia yang melonjak tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lingkungan di kota Sidon, Lebanon Selatan mengalami kerusakan berat setelah serangan besar Israel pada Selasa 3 Maret 2026 waktu setempat. Serangan ini terjadi di tengah baku hantam yang terus berlangsung antara Israel dan Hizbullah. Rekaman dari Sidon menunjukkan bangunan hancur dan rusak parah. Api terlihat masih berkobar di sebuah gudang, sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil berkumpul di lokasi. Media lokal melaporkan serangan menghantam pusat kelompok Islam di kawasan Bustan Al-Kabir. Sebelum serangan terjadi, juru bicara militer Israel, Avichai Adrae, mengeluarkan peringatan mendesak kepada warga Sidon. Ia menyatakan bahwa tentara Israel akan menargetkan infrastruktur militer Hizbullah dan menuduh kelompok tersebut berupaya membangun kembali aktivitas di wilayah itu. Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan sejak Senin 2 Maret 2026. Israel mengatakan serangan ke Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut dilakukan sebagai respon atas serangan Hizbullah. Sementara Hizbullah menyebut aksinya sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Sorotan Dunia kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.